Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwan wa fillah rahimahullah, dimanapun anda berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan berbagai macam kenikmatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita masih diberikan kesehatan. Adapun kemudian adanya kerabat-kerabat kita atau keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang mereka mengalami COVID-19, semoga itu menjadi sebuah kifarat dosa dan juga pengangkat derajat bagi mereka, dan semoga mereka segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, dimanapun anda berada, sebagai seorang muslim adalah suatu kewajiban di mana kita untuk menuntut ilmu, di mana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal musliman", di mana menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh muslim dan juga muslimat. Artinya adalah suatu kewajiban yang mana Rasulullah telah sabdakan. Bahkan Allah sendiri di dalam firman pertamanya memberikan suatu tanda bahwa kita itu benar adalah umat yang identik dengan ilmu, di mana di sana disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dari ayat ini adalah suatu ayat untuk kita semua bahwa kita itu sebagai umat Islam harus senantiasa membaca. Bukan hanya membaca buku, tapi membaca berbagai hal yang di sekitar kita, baik itu dari lingkungan di masyarakat, di keluarga, ataupun fenomena-fenomena sosial yang kini kita dapati. Itu semua harus kita baca semata-mata dengan satu kacamata, yaitu kacamata daripada Islam, kacamata daripada apa yang telah Allah hadirkan. Ataupun juga ketika kita melihat suatu kata-kata motivasi dari seorang Imam Syafi'i, seorang ulama yang mana beliau mengatakan, kalau engkau tidak kuat menahan pahitnya menuntut ilmu, maka engkau harus menahan pahitnya kebodohan. Atau mungkin di bahasa yang lain, bahwa kita mendapati kalau engkau di masa muda tidak mau berpayah-payah atau bersusah payah dalam menuntut ilmu, maka bertakbirlah 4 kali. Apa maksud bertakbir 4 kali di sini? Bermaksud dari bertakbir 4 kali di sini adalah bertakbir untuk kematianmu. Karena engkau tidak mau menuntut ilmu di masa muda, maka bertakbirlah untuk kematianmu. Takbir di sini mungkin maknanya sholat jenazah ya, 4 kali takbir. Dan kita bisa lihat ilmu itu seperti apa ya namanya, laksana lilin di ketika mati lampu, atau laksana penerang lampu di ketika malam hari. Maka seperti itu pula itu ilmu yang menerangi kita di kehidupan dunia yang fana ini. Bahkan mungkin ini akan berlanjut di kehidupan di akhirat kelak. Dan juga salah satu faedah daripada ilmu adalah mengangkat derajat orang-orang yang mencari, bahkan orang-orang yang mengamalkannya. Di mana di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan, Allah berfirman bahwa allazina utul ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berilmu. Maka ilmu pasti akan mengangkat derajat orang yang mencarinya, orang yang mengamalkannya. Contohnya siapa? Contohnya banyak sekali. Islam tidak pernah kehilangan orang-orang yang kompeten di bidangnya sehingga menjadi menjadi contoh untuk kita semua. Di mana Islam selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Islam selalu menghadirkan orang-orang yang bisa dijadikan contoh. Contoh ilmu mengangkat derajat itu siapa contohnya? Misalkan kita melihat dari para sahabat, bukan? Misalkan Umar bin Khattab. Kita semua tahu bahwa Umar bin Khattab masuk Islam ketika masa-masa klimaksnya. Masa-masa klimaks apa? Bayangkan, Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah, tetapi pada masa itu Allah balikan hatinya, kemudian masuk Islam. Ini adalah suatu tanda bahwa Allah begitu indah mengatur skenario bagaimana kemudian di masa-masa klimaks ini Umar yang tadinya mengacungkan pedang untuk membunuh Rasulullah justru berbalik arah menjadi membela Rasulullah, menjadi membela Islam. Maka pada saat itu pula Umar masuk Islam, dan dalam Islam kita tahu bahwa Islam memuliakan ilmu. Maka pada saat itu pula Umar kemudian mendalami ilmu.
hingga akhirnya Umar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ingin membunuh Rasulullah, justru ketika mati Umar dimakamkan di sebelah Rasulullah. Bahkan Umar menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Kemudian sahabat yang lain juga ada. Misalkan Amr bin As, misalkan kita lihat Amr bin As adalah memang seorang yang cerdas sejak dia jahiliyah. Kemudian dia masuk Islam, dan dengan kecerdasannya itu pula dia mempelajari ilmu-ilmu dalam Islam, dan dia pun menjadi seorang diplomatis Islam yang luar biasa. Pada masa itu ketika Umar menjadi khalifah, Umar pernah berpesan bahwa jika orang-orang Romawi punya Artabun itu seseorang yang sangat cerdas dari Romawi, maka umat Islam punya Amr bin As yang memiliki kecerdasan di atas yang lainnya. Maka ini pula yang menjadi pertanda bahwa dengan ilmu itu pasti diangkat derajat. Atau mungkin Ibnu Ummi Maktum yang sebelum Islam itu tegak, Islam itu berjaya, tidak pernah dikenal. Namun ketika Islam tegak, Ibnu Ummi Maktum menjadi seorang muazin, maka dikenal oleh semua kaum muslimin. Kemudian misalkan dari tabi'in, ya ada juga dari tabi'in seorang, contohnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah seorang pemabuk, teman-teman. Bayangkan seorang pemabuk namun menjadi tabi'in, satu besar sahabat. Karena apa? Karena dia mencoba meninggalkan kebiasaan buruknya dan mencoba mendalami ilmu Islam, dan dengan ilmu itu Allah angkat derajatnya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan di sisi lain juga ilmu senantiasa bukan hanya mengangkat individu tapi juga kaum ataupun suku. Contohnya misalkan ketika kita kenal bangsa Arab yang dulu dikenal sebagai bangsa yang tidak berperadaban di antara Persia dan Romawi, maka pada saat itu ketika Arab berkembang dengan Islam, dengan ilmu-ilmu Islam, maka pada saat itu Arab menjelma menjadi peradaban baru yang justru mengalahkan imperium yang dua itu. Atau mungkin bangsa Turki, bangsa Mongol gitu kan, yang awalnya bangsa yang gemar berperang, namun ketika masuk Islam, berilmu dengan Islam, maka pada saat itu mereka menjadi pemimpin daripada peradaban dunia. Atau mungkin dari orang-orang Afrika Utara yang kita kenal dengan orang-orang barbar, orang-orang Berber, di mana mereka masuk Islam di tangan Amr bin As, kemudian mereka juga mempelajari ilmu-ilmu dan akhirnya mereka pun menjadi pemimpin peradaban Islam bahkan di Andalusia. Dan mungkin saja ketika kita saat ini menghadapi adanya berbagai macam penindasan, diskriminasi terhadap Islam, mungkin saja di samping ini memang sunatullah ketika kezaliman itu pasti berkonfrontasi dengan Islam, namun mungkin saja kita sebagai umat muslim kurang menghargai para penuntut ilmu, kurang menghargai ilmu. Bahkan mungkin, mohon maaf, kita ini sebagai kaum muslimin kurang menghargai para ulama yang telah berjuang untuk kita semua. Maka ini sebagai generasi muda kita perlu kemudian menjadi penggerak peradaban, penggerak perubahan untuk kemudian membangun masa depan negeri ini, membangun masa depan dunia ini menjadi lebih baik. Dan satu hal yang menjadi tiket untuk hal itu, untuk kemajuan bangsa kita, kemajuan negara kita, kemajuan dunia ini, dan kemajuan untuk kita sendiri adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan mungkin itulah yang perlu kita tanamkan. Utamanya mungkin kita sebagai mahasiswa agroteknologi harus memiliki suatu kapasitas untuk dengan ilmu itu kita memperbaiki pertanian, memperbaiki bidang keagroan untuk kemudian membangun peradaban negeri ini dan juga lebih luasnya peradaban dunia. Mungkin itu dari saya Raffi Sutrisno mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.